ditinggalkan. Pantai Indah Selat Baru merupakan pantai ikonik dan merupakan sebuah aset besar bagi sektor pariwisata Kabupaten Bengkalis. Berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota Bengkalis, Pantai Selat Baru selalu menjadi destinasi pilihan untuk berwisata bagi warga lokalnya. Melihat kondisi pantainya yang belum begitu mampu menarik kunjungan wisatawan dari luar daerah, maka hal itu bisa disebut destinasi pilihankah bagi warga lokalnya? Atau memang karena tidak ada pilihan lain? Ini Selat Baru, tanah kelahiranku. Saya Alvin Nurdian, selamat datang di Opini Kultur. Sampai detik ini, Pantai Selat Baru masih menjadi idola bagi warga Bengkalis untuk berkunjung atau hanya sekedar menghabiskan waktu di hari liburnya. Tak banyak yang berubah memang. Faktor alam dengan air pantainya yang cenderung coklat, pasirnya yang menyembunyikan banyak ranjau lumpur, bahkan fasilitas-fasilitas penunjang yang dibangun pun serasa belum memadai. Mulai dari minimnya penerangan untuk malam hari, parkir kendaraan yang semerawut, tata letak tempat usaha kuliner yang tidak di tempat seharusnya, kurangnya jumlah tempat sampah, toilet umum dan airnya yang kurang bersih, sampai taman yang selalu becek oleh genangan air. Keadaan Pantai Selat Baru saat ini bisa dikatakan hampir maju, tetapi ada beberapa bangunan yang masih belum tertata rapi. Contohnya adalah warung-warung milik masyarakat yang berada sangat di tepi pantai, sehingga pengunjung yang datang ke Pantai Selat Baru untuk melihat pemandangan itu tertutupi oleh warung-warung tersebut. Jadi saya sebagai masyarakat berharap pihak pemerintah bisa merelokasi ke sebelah kanan jalan, sehingga ketika kita melihat pantai itu tidak tertutupi oleh warung-warung tersebut. Dan satu lagi terkait parkir, masih belum tertata rapi, tapi sekarang sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata. Pantai Selat Baru ini secara tidak langsung memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, seperti para pemilik warung ini terbantukan lah dengan adanya Pantai Selat Baru ini. Banyak pengunjung yang datang ke Pantai Selat Baru ini terkadang hanya melihat dan sambil makan-makan di warung yang ada di sekitar Pantai Selat Baru. Ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Jadi saya berharap adanya penambahan spot-spot yang bisa menarik lebih pengunjung yang akan datang ke Pantai Selat Baru ini, sehingga tidak hanya pemilik warung namun ada penambahan spot untuk masyarakat bekerja di Pantai Selat Baru, seperti penjagaan permainan wahana di pantai, maupun ada tempat-tempat tinggal dari orang yang dari luar yang ingin berkunjung di Pantai Selat Baru. Hal ini tentunya menjadi sebuah PR penting untuk dinas-dinas terkait mengenai minus-minus yang terjadi di kawasan objek wisata ini. Mengingat apalagi setelah diberlakukannya penarikan biaya retribusi untuk pengunjung yang memasuki wilayah pantai sesuai perda yang berlaku. Untuk kondisi sampah yang saya lihat di sini, memang banyak sampah yang berserakan di daerah Pantai Selat Baru. Itulah saya sebagai masyarakat Selat Baru mengharapkan kepada pengunjung maupun masyarakat sekitar yang datang kepada Selat Baru ini untuk sama-sama menjaga lingkungan pantai kita ini. Jadi janganlah membuang sampah sembarangan, dan kita sama-sama membantu pihak pengelola untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga Pantai Selat Baru ini bisa dilihat sebagai objek wisata yang bersih, yang nyaman bagi pengunjung, sehingga banyak lagi pengunjung yang akan datang di Pantai Selat Baru. Untuk terkait kondisi alamnya, kondisi yang di tepi pantai, memang masih banyak genangan-genangan yang ada di Pantai Selat Baru, dan kita berharap ada solusi dari pengelola untuk
bagaimana caranya supaya genangan-genangan itu bisa diperbaiki ataupun ditembus dengan tanah atau apa yang bisa dijadikan supaya tidak tergenang lagi. Sampai detik ini juga, upaya-upaya pengembangan dan kemajuan Pantai Selat Baru sendiri masih sedang diberlangsungkan. Semoga saja Pantai Selat Baru kita tercinta ini masih mampu bersaing seiring maraknya objek-objek wisata yang baru dibuka di Pulau Bengkalis belakangan ini. Dan pantai bukanlah semata-mata representasi penuh dari Selat Baru secara keseluruhan. Dengan letak geografis Pulau Bengkalis yang dikelilingi oleh perairan, Bengkalis boleh berbangga karena memiliki sarana transportasi laut, yaitu pelabuhan penyeberangan feri internasional yang terletak di Selat Baru, dengan menghubungkan Bengkalis Muar dan Bengkalis Melaka. Begitu pula sebaliknya. Disinilah bisa dibilang jalur roda ekonomi khususnya UMKM di Selat Baru sedikit demi sedikit mulai kembali bergeliat setelah vakumnya beberapa tahun belakangan yang dikarenakan pandemi COVID-19. Kali ini tim Opini Kultur mendapat kesempatan mengintip kegiatan antar jemput penumpang yang akan berangkat dan pulang dari Malaysia. Lalu kami bertandang ke kediaman seorang kolega yang mana barang tentu akan ada cerita atau pengalaman menarik yang akan kami dengar dari seorang pengemudi armada bus antar jemput penumpang pelabuhan sekaligus pelaku usaha retail yang cukup sukses ini. Kami dari masyarakat kecil sangat merasakan sekali dengan paskanya pandemi yang dulunya vakum, tidak ada putaran ekonomi yang sangat signifikan, terutama sekali para UMKM yang dampaknya sangat dirasakan. Berdampak positif lah Pak ya. Berdampak positif karena dengan adanya putaran ekonomi, yaitu orang berkunjung ataupun orang bertransportasi melalui pelabuhan internasional Bandar Sri Setiaraja. Apa yang menyebabkan itu ada dampaknya? Karena baik itu orang yang dari Indonesia nak berangkat ke Malaysia, orang Malaysia nak berkunjung ke Indonesia, tentunya sedikit banyaknya mereka akan singgah di warung-warung UMKM, baik itu yang jelas pembelian top up pulsa ataupun yang lain-lainnya, makanan dan lain-lain lah. Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat kita semuanya agar dapat mengambil peluang, banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk peningkatan ekonomi. Itu peluang dari sektor apa saja itu Pak? Apakah dari banyak, Pak, berjualan atau apa mungkin? Ya, banyak sekali sektor-sektor yang bisa kita ambil dari peluang tersebut. Pertama sekali ya segi jualan makanan, ya kan. Terus kemudian sektor dari
armada kita yang di daratan, mungkin ada yang bersedia untuk jadi tukang ojeknya ataupun yang jadi tukang travelnya. Setidaknya bagi kaum pemuda yang istilahnya tidak ada masih dalam pengangguran, itu bisa jadi diambil peluang-peluang tersebut, sebab orang akan membutuhkan orang yang masuk ke Indonesia, pasti mereka akan membutuhkan transportasi. Kalau seandainya tidak ada transportasi, tentunya dia akan kesulitan untuk menuju karena di sini merupakan transit, yaitu akan menuju ke Pekanbaru, akan menuju ke Dumai, akan menuju ke daerah-daerah lain lah, seperti itu. Setidaknya dampak positifnya bagi kami banyak, Pak. Yang sebelumnya ya yang harus kami sediakan itu monoton untuk kebutuhan masyarakat setempat. Setelah dengan adanya bukanya pelabuhan kita ini yang internasional ini, ya banyak di situ peluang-peluang yang harus kita sediakan, ya mulai dari mungkin oleh-olehnya ya untuk orang yang datang ataupun orang yang akan pergi, ya itu yang kami sebagai pengusaha retail ya Pak ya. Dan kami sebagai supir bus itu tadi, ya setidaknya kami dapat peluang-peluang, artinya bisa kenal sama orang yang berkunjung ke tempat kita, dari daerah ke daerah yang lain. Jadi menambah relasi seperti itu keuntungan kita. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan ini bukan sekedar untuk dari materi saja ya, kita juga perlu membutuhkan, kita mempunyai hubungan silaturahmi dengan orang lain seperti itu, dan relasi dengan orang bisa lain, tukar pikiran sama orang baru ya gitu. Itulah gunanya kita mempunyai, kalau seandainya daerah kita ini pertukaran orangnya, terus tempat orangnya berkunjung ke tempat kita banyak ini, itu pasti akan mempengaruhi tempat kita ini sangat berkembang, akan berkembang pesat nantinya gitu. Banyak peluang ya, seperti usaha, orang pendatang, penginapan seperti itu ya. Betul sekali. Sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat pemerintahan di Kecamatan Bantan, Selat Baru tidak terlihat sesepi desa-desa penyangga di sekitarnya. Ya, paling tidak kalau kita melihat sepanjang jalan Jenderal Sudirman ini. Di sana berdiri gagah perusahaan retail raksasa, fasilitas kesehatan, perkantoran, sekolah, dan rumah ibadah. Lalu banyak sekali terdapat jajanan UMKM, toko tekstil, toko perhiasan, rumah makan, sampai kedai kelontong. Yang mana kebanyakan dari mereka baik pekerja maupun pelaku bisnisnya sendiri berasal dari daerah, kepercayaan, dan etnis yang beragam. Walaupun pada garis besarnya, Jawa adalah suku yang paling mendominasi di sini. Namun hal demikian tak menjadi sekat bagi mereka untuk saling membaur. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah terregistrasi sebagai warga Selat Baru. Seolah tak ingin kehilangan kesempatan, atau memang mereka sadar bahwa Selat Baru adalah lumbung cuan? Sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana tanggapan tentang desa Selat Baru sekarang ini? Selat Baru aman-aman dan oke-oke. Kan Selat Baru oke, Golkar oke. Sampaikan Om. Sampaikan. Jalan Pak Golkar nomor 2. Komisi 4 Oke. Selamat malam, selamat tidur bagi yang lelah. Bahkan dari sektor perdagangan sendiri, tidak sedikit dari mereka yang membawa pulang buah tangan kesuksesan ke kampung halamannya. Hal ini menunjukkan betapa memang Selat Baru adalah contoh kecil sebagai desa yang tergolong ramah bagi para perantau. Ramah secara kulturisasi, ramah juga secara cuan.
Tentunya menjadi harapan besar kita bahwa semoga Selat Baru segera berbenah, mengedepankan pemerataan sampai ke sudut dusun, berdaya saing, dan mampu menjadi sentral, baik dari sektor bisnis, pariwisata, kesenian, bahkan pendidikan. Selat Baru adalah tempat singgah bagi para pemimpi-pemimpi yang baru. Adalah rumah ternyaman bagi mereka yang merindukan kedamaian. Saya Alvin Nurdian, sampai jumpa di episode Opini Kultur selanjutnya.